Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusharu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Allah berikan nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa hadir di kajian bulanan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita usahakan hadir ke Masjid Syuhada ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan mengkaji tentang salat sunnah rawatib. Kajian kita dalam rangka memberikan motivasi kepada kita, pengetahuan, pemahaman kepada kita, supaya kita senantiasa berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Karena dunia ini bakal kita tinggalkan, kita akan pulang ke negeri akhirat. Dan tempat pertama yang akan kita tempati namanya alam barzah. Di situ lamanya wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Alam barzah adalah fase pertama kehidupan kita di negeri akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita tahu yang pertama kita bertanya pada diri kita, mengapa kita harus memperhatikan salat sunnah? Karena sebagian orang rajin ibadah fardunya tetapi sunnahnya belum maksimal artinya. Lalu kita bahas mengapa kita harus memperhatikan salat sunnah kita. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, nilai pahala salat fardu kita itu berbeda-beda. Antara salat fardu Jumat tadi dengan asar nanti, dengan maghrib nanti, itu bisa beda-beda nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sabda Nabi SAW, innar rajula la yansurifu wa ma kutiba lahu illa al-usru salati tus'uha sumunuha subuha sudusuha humusuha rubuha sulusuha nisfuha. Kata Nabi SAW, ketika seseorang selesai dari sholatnya, habis sholat Jumat tadi, barang contoh sederhana, pahala yang dia dapatkan hanya 1/10 sholatnya. Ada yang 1/9 saja, ada yang 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, atau 1/3, atau setengahnya. Jadi tidak semua sholat kita itu full pahalanya 100%. Tidak semuanya. Tentu tergantung dengan bagaimana mengerjakannya. Lalu bagaimana dengan hati kita ketika mengerjakannya. Lalu bagaimana tumakninah, khusyuk dan tawadunya. Semua itu akan menentukan kualitas nilai pahala kita di sisi Allah. Maka karena kita memahami hal seperti ini, kita mesti memperbaiki atau kita tambahkan atau kita sempurnakan dalam salat sunnah kita. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, mengapa kita perlu memperhatikan salat sunnah kita? Karena kita paham amal pertama yang dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah amalan sholatnya. Jadi kita buat sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, semua amal soleh yang lain, yang pertama diperhitungkan amalan sholat. Inna awala yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatu. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya amal pertama yang akan diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah amalan salatnya. Wa in salahat faqad ablaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, maka dia beruntung, dia sukses, dia berhasil. Wa in fasadat faqad ablaha faqad khaba wa husira. Tapi kalau salatnya buruk,
Salatnya tidak tumak ninah, salatnya buru-buru, salatnya di akhir waktu, salatnya riya, pamer, faqad khaba wa husira, maka dia celaka, dia rugi. Sehingga kita pernah membahas di kajian ini, ada orang yang salat 60 tahun, kata Nabi, tidak satu rakaat pun salatnya diterima. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis lain Nabi juga mengingatkan kepada umatnya, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat fardu, salat wajib yang 5 waktu itu. Itu pun jika sang hamba menyempurnakannya, kalau sempurna. Jika tidak, maka disampaikan, lihatlah oleh kalian apakah hamba itu memiliki amalan salat sunnah. Allah sudah tahu, tapi prosedurnya Allah tanya malaikat. Malaikat cek salat hamba itu, salat fardunya. Kalau salat fardunya nggak sempurna, kata Allah, lihat ada nggak amalan sunnahnya, salat sunnahnya. Kemudian kata Allah kepada malaikat, jika memiliki amalan sunnah, sempurnakan amalan salat fardu dengan sunnahnya itu. Kemudian perlakukanlah amal-amal fardu lainnya seperti tadi. Zakatnya disempurnakan dengan sedekahnya. Hajinya disempurnakan dengan umrohnya. Maka salat sunnah itu dari hadis ini menjelaskan kepada kita, dia menyempurnakan ketidaksempurnaan salat fardu kita. Tadi saya katakan ada salat fardunya yang kebut benar, ya. Ada salat fardunya yang sambil ngantuk, bahkan lupa berapa rakaat tadi ya. Kayaknya 3, 2 baru kayaknya. Bahkan terkadang imam baca surat dengan jahar ketika sholat maghrib, makmum ditanya, kamu tahu nggak apa bacaan surat pertama imam tadi? Nah, nggak tahu saya. Yang kedua apa? Nggak tahu juga. Berarti dia nggak nyimak sama sekali bacaan imam itu. Itu contoh sederhana. Saya yakin kita semua pernah mengalami yang kayak gitu. Atau tes lah kalau kawan deket. Habis sholat maghrib, keluar sampai jalan tanya, tadi imam baca surat apa rakaat pertama? Nah, kayaknya ina atau ina, nah kan? Berarti kamu nggak khusyuk sholatmu, nggak tahu apa yang dibaca imam. Ini contoh-contoh seperti ini yang membuat kita harus menyempurnakan sholat fardu kita dengan sholat sunnah. Jamaah rahimakumullah, itu diantara dua hal yang menjadi landasan latar belakang mengapa kita harus perhatian pada salat sunnah kita. Saudara-saudariku rahimakumullah, kita akan mengkaji satu salat sunnah karena waktu kita terbatas, salat sunnah rawatib. Ya, salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Berasal dari kata rotib. Rotib itu artinya tertib, teratur, bersusun. Dalam istilah yang lebih mudah dipahami, solat yang mengikuti solat yang fardu, bersusun dengan solat fardu, itu namanya solat sunnah rawatib. Tunggalnya rotib, jamaknya rawatib. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau ditanya orang apa itu solat sunnah rawatib, solat sunnah yang mengikuti solat fardu, bisa di depannya atau di belakangnya. Dia teratur, bersusun dengan sholat fardu, maka disebut sholat sunnah rawatib. Yang sebelumnya disebut qobliyah, yang sesudahnya disebut ba'diyah. Jamaah rahimakumullah, itu kajian kita. Apa keutamaannya jamaah rahimakumullah? Kita lihat apa yang disampaikan Rasulullah, man shalla isnatai asra rakaatan fi yaumi wailatin bunyalahu bihinna baitul fil jannah. Jadi barang siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, karena ada yang dikerjakan siang hari, ada yang malam hari, dan dia istiqomah melakukan itu sampai hari kematiannya, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Nih, janji Rasulullah, orang-orang yang istiqomah melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Bikin rumah di dunia aja kadang-kadang setengah mati kita ngumpulin materialnya ya, nggak langsung bangun kan.
Beli pasir dulu, ngendep setengah tahun, beli batu dulu. Ini bagi yang orang-orang biasa kan ya. Narok bata dulu, narok kayu dulu. 5-6 tahun bahkan kadang 10 tahun baru mulai ngebangun. Itu bandingannya dengan dunia untuk bangun rumah di dunia. Dan itu fana, akan hilang, akan kita tinggalkan. Tetapi dengan 12 rakaat salat sunnah rawatib, Allah telah siapkan bagi kita rumah di surga. Gak usah beli batu lagi, gak usah beli pasir ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama ini keutamaannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan salat zuhur, ada lagi hadis yang mengatakan man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhur wa arba'i ba'daha harramallahu 'alan nar. Hadis riwayat Tirmizi ini, sabda Rasulullah, siapa saja yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya ba'da zuhur, maka Allah mengharamkannya atas siksa neraka. Sudah dibangun rumah, aman pula nggak nyemplung ke neraka. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 kali salam, 2 rakaat setelah zuhur, sekali salam. Kita lanjut jamaah rahimakumullah. Kemudian apalagi keutamaan salat sunnah rawatib itu? Rahimallahu amra asalla qabla al-asri arba'a. Allah merahmati seseorang yang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ini termasuk salat sunnah mutlak. Tidak termasuk rawatib, 4 rakaat sebelum asar. Kadang nggak terbiasa ya, karena memang nggak biasa, jadi nggak ada habis azan langsung salat. Ya boleh. Dia termasuk, kata para ulama, salat sunnah ghairu muakkadah, yang di luar muakkadah, tapi Nabi melakukannya 4 rakaat sebelum asar, 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru kemudian salat asar. Nah ini Allah merahmati orang-orang yang istiqomah. Artinya Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang mampu salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Namanya salat sunnah mutlak, bukan salat sunnah rawatib. Ya jamaah rahimakumullah. Kemudian yang paling istimewa di antara salat sunnah rawatib adalah salat sunnah sebelum salat subuh, atau disebut dengan salat fajar. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, sabda Rasulullah. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita di dunia ini nggak kaya, nggak punya mobil, rumahnya biasa aja, nggak usah sedih. Telatenkan 2 rakaat sebelum subuh, maka kita telah memiliki sesuatu yang lebih besar dari dunia dan segala isinya ini. Ini ibu-ibu, walaupun di rumah tetap laksanakan sebelum subuh, sholat dulu sunnah 2 rakaat, sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut. Nah, sehingga dari kumpulan hadis tadi kita bisa melihat, bisa mengetahui manfaat sholat sunnah. Yang pertama, untuk menambal kekurangan sholat fardu, bukan kurang rakaatnya ya, kurang khusyuknya, kurang tumak ninahnya, kurang sempurna gerakannya, itu yang ditambal. Nanti jangan katakan kalau gitu saya sholat fardunya 3 aja lah, lainnya saya tambah sunnah, ya nggak bisa. Sholat fardu dilaksanakan lengkap, tapi sekali lagi pasti banyak kekurangan. Tadi saya jelaskan di awal, kadang lupa sama rokaatnya. Kadang nggak kerasa, tiba-tiba sudah assalamualaikum, entah apa dibaca tadi. Kadang pikiran melayang kemana-mana, lagi sholat zuhur ingat jemuran. Tadi jemur sebelah mana ya, mau hujan nggak hari ini ya. Lagi sholat asar malah nyari handphone tadi naroknya di mana saya. Narok kunci lupa, nyarinya ketika sholat maghrib. Narok golok lupa di mana nyimpannya, nyarinya sholat subuh. Allahu Akbar, mau ke kebon nih. Di mana golok tadi ya? Oh, dekat pintu rupanya. Nah, bukan, kayak ini dapur. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat ketemu golok itu. Nah, bener kan di dapur? Ini pahalanya tadi itu. Bahkan boleh jadi nggak ada pahalanya, hanya sebatas gugur kewajiban. Maka disempurnakan dengan salat sunnah.
Yang kedua, sholat sunnah itu kita lihat dari apa yang disampaikan Rasulullah, mendapatkan istana di surga atau rumah di surga. Yang berikutnya diharamkan masuk neraka. Yang berikutnya mengundang ridho dan rahmat Allah. Allah meridhoi, merahmati, menyayangi orang yang istiqomah dalam sholat sunnah. Kemudian menjadi penanding kebaikan dunia. Dunia yang kita lihat hebat, rumah, kendaraan, istana dan sebagainya, itu kalah hanya dengan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia, lebih berharga dibandingkan dunia dan segala isinya ini. Jemaah rahimakumullah. Kemudian kita mulai bagaimana dengan jumlah rakaatnya ya. Ada 2 hadis yang menjelaskan jumlah rakaat salat sunnah rawatib. Yang pertama pada hadis tadi 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Kita lihat ini sudah lewat tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan dari hadis ini 12 rakaat ini, hadisnya dari istri Rasulullah Ummu Habibah. Jadi hadis ini riwayat An-Nasa'i, Ummu Habibah mendengar dari Rasulullah SAW karena suami sendiri ya. Kata beliau radhiyallahu anha, 12 rakaat yang ditunaikan seseorang maka sebuah rumah di surga akan dibangunkan untuknya, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat kemudian sebelum sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, sesudah maghrib, sesudah isya, dan sebelum subuh. Yang lebih tepat nanti di belakang ya. 4 rakaat sebelum zuhur. Azan berkumandang, selesai azan kita sholat sunnah 2 rakaat salam. Setelah salam bangkit lagi, sholat lagi 2 rakaat salam. Selesai, baru sholat zuhur 4 rakaat. Maka antara azan dan iqamah itu Nabi mengajarkan kepada kita minimal jaraknya seperti orang yang punya keperluan ke kamar mandi, BAB. Hari ini banyak habis azan langsung qomat. Jadi nggak ada peluang. Memang banyak sunnah-sunnah Nabi yang sudah jauh hari ini nggak diikuti lagi. Semuanya mau cepat-cepat, mau buru-buru. Karena karet mau dikirim. Karena sawit mau diunduh. Pohon karet sudah nunggu mau dideres. Kopi mau dijemur. Padahal jaraknya itu kata Rasulullah antara azan dan iqamah seperti keperluan orang ke kamar mandi mau BAB. Berapa menit kira-kira BAB ibu-ibu itu? Secara umum ya, jangan yang lagi mencret, lama betul. Atau yang lagi apa bahasa kami di sana itu ya. Atau kata Nabi seperti seseorang yang memotong unta, hewan unta sampai selesai. Sampai selesai dikuliti, selesai dibongkar. Itulah waktunya. Jadi cukup lama, 10 sampai 15 menit. Maka kalau kita lihat nih kawan-kawan yang sudah ke Mekah ke Madinah, lama kan, apalagi subuh itu hampir 45 menit dari azan ke iqamahnya. Ini memberikan kesempatan kepada yang telat, yang lagi makan, yang lagi di kamar mandi, yang lagi di jalan, yang lagi bangun tidur. Dan ini sunnah Rasul, karena Rasul mengajarkan beri jarak antara azan dan iqamah itu seperti orang yang sedang buang hajat sampai selesai, atau seperti orang yang motong hewan sampai selesai. Semuanya. Bukan hanya sholat maghrib atau sholat asar, semua sholat. Hari ini kita menemukan sudah banyak yang meninggalkan sunnah. Apalagi maghrib. Maghrib kan waktunya mepet. Enggak juga ya. Ada masjid yang habis azan langsung iqamah. Kawan-kawan terburu-buru. Akhirnya mereka tidak mendapatkan kesempurnaan sholat berjamaah. Mengapa? Mereka tidak bisa mengikuti takbiratul imam. Sempurnanya sholat kalau imam bilang Allahu Akbar, pada kata bar kita angkat tangan makmumnya Allahu Akbar. Itu artinya mengikuti imam. Kalau kita sudah lewat dari situ, tidak sempurna lagi, tidak mendapatkan lagi yang sholat bersama imam secara sempurna. Nah ini jadi perhatian kita. Kalau di tempat kita ini misalnya belum, coba pelan-pelan diperbaiki. Hidup ini makin tua, dunia nggak ada habis-habisnya, nggak ada selesai-selesainya. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita perbaiki karena Nabi mengatakan seperti itu.
Baik, kita lanjut. 12 rakaat itu 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelahnya tadi dengan sekali salam. Ini 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Sebelum maghrib boleh dilakukan sholat sunnah mutlak namanya. Tapi kalau nggak terbiasa nggak diadakan nggak apa-apa. Liman sya'a, kata Nabi, bagi siapa yang menghendaki monggo. Tapi jangan jadikan sebuah hal yang rutin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib sudah, lalu 2 rakaat setelah isya. Sebelum isya ada namanya sholat sunnah mutlak. Bukan sholat sunnah rawatib isya, bukan. Sholat sunnah mutlak. Jadi kalau ada yang sholat isya, sebelumnya dia sholat 2 rakaat, dibersihkan. Jangan langsung qomat, biarkan dia sholat dulu. Nanti ada hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kenapa sekarang banyak orang meninggalkannya? Karena urusan dunia lebih menggiurkan. Sibuk dia, maka meninggalkan hal-hal yang ada dalilnya ya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh, ini yang paling paten, 12 rakaat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pada hadis yang kedua hanya 10 rakaat. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadisnya berbunyi, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ada yang 10, artinya ada pilihan. Bisa yang 12, bisa yang 10. Kalau waktunya masih lapang, ambil yang 12. Kalau udah sempit, yang 10. Jangan ditinggalkan. Kalau betul-betul seperti yang pernah kita kaji, mencintai sunnah Rasulullah, artinya menghidupkan, mengikuti, melaksanakan apa yang Nabi lakukan. Nabi salat sunnah rawatib ini nggak pernah ditinggalkan. Kalau beliau lambat karena situasi perang atau apa, maka beliau qadha di luar waktunya. Nabi salat rawatib ini nggak pernah tinggal. Kalau terlambat misalnya udah masuk waktunya, kemudian ba'da qabla zuhurnya itu nggak dilaksanakan, Nabi laksanakan setelah salat zuhurnya. Salat subuh juga begitu. Pada suatu perang mereka tertidur, Bilal tertidur, matahari sudah naik. Kata Nabi, Bilal, azan Bilal. Azan salat subuh, kemudian Nabi salat lagi. Salat sunnah qabliyah subuh. Kalau bagi Nabi artinya beliau SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib. Ya, jadi kita sebagai orang yang mengaku umat Nabi SAW, ya mengikuti apa yang beliau ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini dalil salat sunnah yang tadi yang saya katakan, ada salat sunnah sebelum maghrib, sebelum isya, dan sebelum asar. Dalilnya bersifat umum. Baina kulli azanain shalah, baina kulli azanin shalah, baina kulli azanin shalah liman syaa. Nabi sampai bilang 3 kali. Di antara 2 azan ada salat sunnah. Di antara 2 azan ada salat sunnah. Di antara 2 azan ada salat sunnah. Maksudnya antara azan dan iqamah ada salat sunnah. Liman sa'a, bagi siapa yang menghendakinya. Kalau pengen lakukan, nggak pengen nggak apa-apa. Tadi sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar. Yang tidak ada sama sekali setelah subuh, setelah asar, itu tidak ada sama sekali. Walaupun orang Indonesia kalau naik haji ke Mekah semangat ya, habis sholat asar berdiri lagi dia sholat. Tanya kawannya, bro kok sholat apa lagi kamu? Kita kan sudah asar tadi. Apa jawab dia? Mumpung lagi di Mekah. Mumpung lagi di Mekah, jangan perhitungan. Nah, itu karena nggak berilmu ya. Itu banyak yang seperti itu. Nantilah kawan-kawan kamu kan naik haji, amin ya. Yang belum ya, minimal umroh lah, amin. Berangkat lihat apakah benar kata saya. Oh, ada yang bangun orang Indonesia, sholat lagi. Dia orang Arab heran, apa ini orang sholat apa? Tapi kalau diingatkan, oi kamu ini perhitungan, mumpung lagi di Mekah, seumur hidup sekali ke sini nih. Nah itu ya. Baik jamaah rahimakumullah. Nah, disebut sholat sunnah mutlak, atau ada ulama yang mengatakan sholat sunnah ghairu mu'akadah. Sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar. Dia bukan sholat sunnah rawatib, dia termasuk sholat sunnah mutlak.
atau sholat sunnah ghairu mu'akadah, tidak terlalu dikuatkan. Tapi kalau ada yang melaksanakan, kasih kesempatan, jangan komat dulu. Siapa tahu ada orang musafir, dia nyampe sini sholat mau jelang maghrib, ya kita biasanya komat, tunggu dulu, biarlah kasih kesempatan dia. Atau ada kawan kita yang dia pengen nambahin rakaat dalam hidupnya, nambah sujud dalam hidupnya, dia sholat sebelum bisa, kasih kesempatan. Ya, jamaah rahimakumullah. Baik, sholat sunnah mutlak sebelum asar tadi udah kita bahas, ada 4 rakaat. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'ah. Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau ada yang mau melakukan sebelum asar 4 rakaat, monggo silahkan, dalilnya ada. Allah merahmatinya. Cara pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jamaah rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat asar. Namun disunahkan sholat mutlak sebelum sholat asar. Namanya sholat sunnah mutlak. Jadi kalau kita pengen, ya ada dalilnya, bisa dilakukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian sholat rawatib ba'diyah Jumat. Tadi hari Jumat kan ya. Orang bertanya, ada nggak dalil sholat sunnah rawatib setelah Jumat dan sebelum Jumat? Dalam fikih memang ada perbedaan pendapat, ikhtilaf, tapi kita ambil pendapat yang paling kuat. Kita berusaha untuk mengambil pendapat yang paling kuat. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila seseorang di antara kalian mengerjakan salat Jumat, maka salatlah sesudahnya 4 rakaat. Maksimalnya 4 rakaat ba'da salat Jumat. Para sahabat melakukannya 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Jadi habis salat Jumat, habis zikir, salat sunnah 2 rakaat, sekali salam, pulang ke rumah, salat lagi 2 rakaat. 4 rakaat itu maksimal. Saya maunya di masjid semua Ustaz, monggo silahkan. Saya nggak salat buru-buru, nggak jadi masalah, tapi tidak mengamalkan sunnah rugi. Ini untuk yang ba'da sholat Jumat. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua, tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum Jumat. Tidak ada sholat sunnah rawatib. Adanya apa? Adanya 1 sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada lagi sholat sunnah wudhu. Ada lagi sholat sunnah mutlak. Jadi kalau ada yang sholat sebelum Jumat, kita berprasangka baik, yang bersangkutan boleh jadi sedang mengerjakan sholat sunnah wudhu, karena dia tadi habis wudhu. Atau yang kedua, boleh jadi yang bersangkutan sholat sunnah tahiyatul masjid. Enggak juga karena itu, maka yang ketiga prasangka baik kita, dia sedang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ada nggak yang lain Ustaz? Ada. Sholat sunnah taubat, sholat sunnah istikharah, banyak. Jadi jangan sampai ketika ngelihat orang sholat sunnah sebelum Jumatan di sini nggak ada, lalu kita bilang bid'ah. Jangan ya. Kita ini terlalu mudah memponis. Kadang ngurusin urusan orang, kita sendiri nggak tahu kalau dia punya dalil ya. Jadi sebelum Jumat rawatibnya nggak ada. Ba'da Jumat ada rawatibnya, maksimalnya 4, minimalnya 2. Lalu apa yang ada sebelum Jumat? Yang ada adalah sholat sunnah mutlak. Nah, berapa rakaat? Terserah semampunya sampai khotib naik mimbar. Kalau 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Woi, Bapak itu nemen betul. Dia sedang berusaha untuk nambali sholat fardunya yang dulu nggak khusyuk atau yang dulu memang nggak sembahyang. Ya kan ya, waktu masih bujang jarang sembahyang. Udah tua ini kesempatan lah. Kata Pak Ustadz, ada sholat sunnah mutlak sebelum Jumat. Saya pengen ngejar itu. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, berhenti. Jangan pula khotib sudah naik mimbar masih sholat. Nah, udah nggak sehat itu berarti. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau rawatibnya adanya setelah Jumat, sebelum Jumat nggak ada. Sebelum Jumat adanya sholat sunnah mutlak.
atau salat sunnah wudu atau salat sunnah tahiyatul masjid. Jamaah rahimakumullah. Kemudian salat rawatib dalam keadaan safar, kita sedang melakukan perjalanan jauh, melihat anak di Jawa sana, pulang kampung ke Palembang, Batu Raja, Martapura, ke Bandar Lampung. Gimana? Apakah saya harus salat sunnah rawatib? Nabi SAW kalau dalam bepergian itu dua yang tidak pernah ditinggalkannya. Kalau Nabi musafir ada dua salat sunnah, Nabi sedang berperang ada dua salat sunnah yang Nabi nggak pernah ninggalkan. Yang pertama salat sunnah sebelum subuh, salat sunnah fajar qobliyah subuh. Itu Nabi nggak pernah meninggalkan, walaupun lagi safar, walaupun situasi perang tetap. Nah, kita juga ingat berarti, oh kalau saya ke Palembang jangan pernah tinggal sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang lain nggak dikerjakan nggak apa-apa. Sunnahnya seperti itu. Yang kedua, sholat sunat witir ibu-ibu. Nabi walaupun sedang bepergian jauh, musafir, situasi perang, tetap melaksanakan sholat sunnah witir. Kalau takut bangunnya nggak bisa waktu sahur, takut mendekati waktu subuh, maka usahakan witirnya sebelum tidur. Jadi kalau khawatir nggak kebangun nanti sebelum subuh, maka dilaksanakan sholat witirnya sebelum tidur. Ustaz, boleh nggak saya sholat witir setelah isya? Kemudian saya tidur? Boleh, tapi tunaikan dulu sholat sunnah rawatib ba'da isya. Habis itu langsung sholat sunnah witir. Berapa rakaat? 3, 5, 7, 9, terserah. Minimalnya berapa? 1 rakaat. Ketika kita memilih witir mendekati subuh. Subuh sekarang jam berapa? Di sini berapa? 4.15 ya. Sama dengan kota Umi ya. 4.15. Kita bangun pukul 4. Ke kamar mandi 10 menit. Biasanya setoran kan ya? Untuk nambah deposit ya. Setoran gak Kak Haji? Kalau ke kamar mandi itu setoran. Kalau saya setoran dulu. Kadang setorannya banyak, kadang dikit, tergantung yang dimakan dari malam. Nah 10 menit berarti masih ada waktu 5 menit sebelum subuh. Nah ini kita manfaatkan. Walaupun tinggal 5 menit, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Itu yang minimal sekali. Siap Bu? 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Itu sudah minimal karena bangunnya telat. Subuh sekarang pukul 4.15, Ibu bangun pukul 4. 10 menit kamar mandi, beberes kamar mandi, wudhu masih ada 5 menit sebelum azan. Maka di rumah itu pastikan punya jadwal sholat. Ada semua kan? Yang dari toko Madinah itu loh, yang bagus itu loh. Pasang di kamar itu. Oh hari ini subuhnya 4.15. Ini di rumah malah foto artis. Nggak ada di rumah, pakai HP low bat, nggak ada baterainya. Kalau ada pakai tulisan kan gampang lihat. Oh subuh 4.15. Kata Ustadz 4 bangun. Kalau misalnya terpaksa banget, capek, habis ngoret kebun singkong 2 hektar, jadi tinggal 5 menit manfaatkan. Itu minimalnya. Tapi saya menyarankan yang sudah tua-tua ini, kalau nggak kuat bangun untuk tahajud, maka witirnya di awal waktu sebelum tidur. Nah Nabi dalam perjalanan, dalam keadaan musafir, tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah. 1 sholat sunnah qobliyah subuh, sebelum subuh 2 rakaat, 2 sholat sunnah witir. Nah, kita ngikuti Nabi. Kalau kita lagi ke Jakarta jangan ditinggal. Tapi kalau kita mukim seperti ini ya tahajudnya juga ya. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, di manakah tempat yang paling afdol, yang paling utama kita salat sunnah? Hadisnya jelas ya. Afdalu salatil mar fi baiti illal maktubah. Sebaik-baiknya salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Jadi salat sunnah ini yang terbaik di rumah.
Woi Ustaz, rumah saya jauh dari masjid, apa boleh buat? Berarti salat sunnah qobliyahnya di masjid, ba'diyahnya di rumah. Maka saya prasangka baik dengan kawan-kawan di sini. Ketika saya sholat isya di sini, habis isya pada pulang semua. Saya ngelihat nggak ada yang sholat sunnah rawatib pada isya. Saya prasangka baik sholatnya di rumah. Ya. Hah? Iya, saya yakin sholatnya di rumah. Ya jangan bilang, nah nggak ada yang rawatib di orang ini ya. Nggak, kita harus berhusnuzon mereka sholat di rumah. Karena yang paling afdol di rumah. Boleh di masjid, terutama untuk yang qobliyah. Misalnya kita sholat subuh, takut ketinggalan takbir bersama imam, maka kita sholat qobliyah subuhnya di masjid, boleh. Tapi kalau kita yakin masih bisa terkejar, kita di rumah. Kenapa di rumah? Itulah Nabi yang perintahkan. Kenapa di rumah? Kata Nabi, beri cahaya pada rumahmu dengan sholat sunnah dan baca Quran. Perintahnya seperti itu. Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Beri cahaya di rumahmu supaya rumahmu sejuk, nyaman, adem dengan sholat sunnah dan baca Quran. Itu dalil berikutnya yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat sunnah itu di rumah kita, ya, baru ke masjid. Atau tadi kalau nggak mampu, takut telat, takut nggak bisa mengikuti imam dalam takbiratul ihramnya, maka qobliyahnya di masjid, nanti ba'diyahnya di rumah. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, lakukanlah di rumah-rumah kalian dari sholat-sholat dan jangan jadikan rumah kalian bagaikan kuburan, ya. Sepi senyap, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang sholat sunnah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian waktu mengqadha sholat rawatib sebelum subuh. Kalau kita sudah terbiasa sholat sunnah rawatib sebelum subuh, sudah ajak nih, nggak pernah tinggal lagi, tiba-tiba suatu waktu kita telat, datang ke masjid, sudah iqomah, kita tidak mungkin lagi mendirikan sholat sunnah sebelum subuh. Maka kita qadha, kita ganti sholat sunnah qobliyah subuh itu setelah sholat subuh, yang paling afdol setelah matahari terbit. Yang paling afdol. Tapi boleh nggak Ustadz, habis subuh, habis zikir saya langsung sholat? Boleh. Tapi khawatirnya nanti orang yang nggak paham heran, habis subuh kok sholat lagi? Sholat apa mamang itu? Kalau belum ngaji kan ya, nanti menimbulkan fitnah, guncangan di masjid Syuhada. Banyak orang habis subuh sholat lagi sekarang. Maka lebih baik diadakan di rumah setelah matahari terbit. Ini bagi yang sudah ajak, yang sudah senantiasa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Tiba-tiba karena terlambat dia nggak bisa melaksanakan, maka diqadha setelah subuh, setelah matahari terbit 2 rakaat. Nah, saya berharap kita semua terbiasa lah. 12 rakaat ini minimal, ambil yang 10-nya lah ya. Jangan sampai kita abaikan. Rugi besar kita. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan segala isinya ini. Jamaah rahimakumullah. Ini dalilnya ya. Barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka sholatlah setelah matahari terbit. Lebih baik jalankan di rumah supaya lebih aman dari perbincangan publik. Nanti orang heran ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian mengqadha sholat sunnah rawatib yang lainnya. Apabila seseorang masuk masjid, kemudian belum mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah, mendapatkan imam sedang mengerjakan sholat zuhur, maka dia langsung sholat zuhur. Kalau dia ingin mengqadha sholat sunnah sebelum zuhurnya tadi, dia laksanakan setelah sholat zuhur. Boleh dia ambil 2 rakaat atau yang 4 rakaat tadi. Tapi lebih afdol zikir dulu, jangan langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian zikir dulu, mundur ke belakang, baru kita mengqadha sholat sunnah qobliyah zuhur.
khusus bagi orang-orang yang selama ini sudah istiqomah melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur. Karena dia tadi termasuk yang mu'akadah, yang sangat ditekankan, yang Nabi tidak pernah meninggalkannya kecuali beliau lagi musafir. Pilihannya ada dua rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur dan ditambah 2 rakaat sesudah zuhur. Jamaah rahimakumullah. Jadi boleh mengqadha salat sunnah rawatib ini kalau sudah jadi kebiasaan. Nyesal dia, waduh tadi saya telat, nanti diqadhanya setelah zuhur. Ya, mudah-mudahan di sini sudah ada yang seperti itu. Amin. Jawabannya nggak ada yang amin, berarti belum ada ini. Ke depan mudah-mudahan amin. Jadi jangan sampai kita yang tua-tua ini sholatnya hanya seperti sholat anak muda, wajibnya doang ya. Rugilah kita ya. Kita sudah diberitahu oleh Rasulullah, kalau pengen bangun istana rumah di surga, bahan-bahannya udah disiapkan di dunia. Bahan-bahannya sholat sunnah rawatib tadi ya. Sudah dikasih tahu sama Rasulullah, jangan tinggal. Ingat saudara-saudariku, dunia ini nggak ada habis-habisnya. Mati kita, yang kita kejar, yang kita buru, yang kita cari selama ini bakal kita tinggalkan. Rumah, kendaraan, kebun semua kita tinggalkan. Dan belum tentu mendatangkan kebaikan kepada kita di alam kubur. Kalau anak-anak kita nggak ngerti agama, mereka berebut bancaan warisan itu, malah kita diazab oleh Allah di alam kubur karena meninggalkan harta, sementara anak-anaknya bertempur, bermusuhan gara-gara harta itu. Ini penting untuk saya ingatkan buat saya, buat kita semua. Dunia ini sementara bakal kita tinggalkan. Yang kaya-kaya di kampung kita sudah pada mati. Yang kaya-kaya di Sabuk 4 juga sama. Meninggalkan rumah mewah, mobil banyak, harta banyak. Ya kalau anaknya taat kepada Allah bisa mengelolanya, tidak berebut, tidak berantem. Tapi banyak fakta di lapangan, ketika orang tua meninggalkan harta yang banyak, yang terjadi antar anaknya bertempur, bermusuhan. Saya sering disuruh kalau ngisi pengajian orang meninggal, Pak tolong sampaikan masalah kerukunan keluarga, silaturahim. Kenapa saya bilang? Ayah meninggalkan harta yang banyak. Ini anak-anaknya kayaknya mulai pada ngecup ini. Ya kan? Bahaya ini Pak. Nanti gara-gara harta itu kami yang tadinya akrab, rukun, masih ada bak mati, bertempur kami ini. Maka tolong sampaikan itu. Dia udah pesan dulu. Ya saya sampaikan. Jamaah rahimakumullah. Lanjut. Mengqadha salat rawatib di waktu yang terlarang. Boleh nggak mengqadha salat misalnya rawatib zuhur, kemudian kita sibuk, lalu kita ganti sesudah asar, waktu terlarang salat. Nabi melakukannya. Nabi sering melakukan seperti itu karena situasi perang, situasi di perjalanan payah, sulit. Kemudian Nabi melakukannya. Artinya Nabi mengganti sholat sunnah rawatib zuhur dilakukan di waktu terlarang sholat, ba'da asar, setelah asar. Tapi Nabi pernah melakukannya. Kita boleh melakukannya kalau selama ini kita memang sudah istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, boleh. Walaupun dilaksanakan setelah asar karena sudah jadi kebiasaan. Kalau belum jangan ya, jamaah rahimakumullah. Nih. Kemudian jamaah rahimakumullah menjamak salat sunnah. Jadi salat sunnah rawatib tadi gimana kalau kita gabungkan? Waktunya tinggal 3 menit, 3 menit lagi qomat. 3 menit. Sementara kita pengen salat tahiyatul masjid sama salat qobliyah zuhur misalnya kan ya. Nah, para ulama berfatwa di antaranya Asy-Syaikh Abdurrahman Asy-Sya'di, ulama terkenal. Beliau mengatakan boleh berniat dalam hati itu salatnya hanya satu salat, tapi niatnya untuk 2 macam salat. Salatnya hanya 2 rakaat. Zuhur jam 11.50, ya kan ya? Dia datang ke masjid, udah azan. Sebentar lagi qomat. Qomat tinggal 3 menit. Biasanya 3 menit masih bisa 2 rakaat. Lalu dia sholat sunnah
dengan meniatkan dalam hatinya salatnya itu salat sunnah qobliyah zuhur plus salat sunnah tahiyatul masjid. Dia dapat pahala 2 asal diniatkan dalam hatinya. Sama dengan pendapat ulama-ulama dari Mesir. Kalau Asy-Sya'di ini dari Saudi ya, dari Saudi Arabia. Ulama-ulama fatwa ulama Al-Azhar juga sama. Kalau waktunya sudah mepet, kita pengen dapat 2 salat, maka salat qobliyah zuhur juga berniat salat tahiyatul masjid, dua-duanya dapat. Nah ini fatwa ulama, bukan hadis Nabi, tapi sebagian besar orang Islam mengikutinya kalau waktunya sudah tipis banget, sudah mepet dengan waktu zuhur. Jamaah rahimakumullah. Misalnya salat sunnah qobliyah subuh, waktu tinggal 4 menit mau qomat. Biasanya kan ada 4 menit lagi qomat, 4 menit lagi qomat. Kita datang ke masjid, maka kita niatkan salat sunnah qobliyah subuh plus tahiyatul masjid. Nah, jamaah rahimakumullah, fatwa ulama membolehkan, bahkan mendapatkan pahala yang besar ya. Dapat 2 pahala. Nih, salat sunnah rawatib digabung dengan tahiyatul masjid atau digabungkan dengan salah satu dari keduanya, boleh. Supaya pahalanya maksimal ya. Baik. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, jika seseorang berniat salat rawatib tertentu digabungkan dengan salat istikharah, maka terhitung sebagai pahala. Boleh, tetapi berbeda jika tidak diniatkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini imam besar ulama Syafi'i, mengatakan kalau kita berniat salat sunnah rawatib plus istikharah, maka dapat 2 pahala. Dengan landasan waktunya tinggal sedikit ya. Kalau waktunya masih lama jangan, tetap satu persatu. Jamaah rahimakumullah, itu perkara menjamak salat sunnah. Nah, ini juga sama, dalilnya banyak ya yang membolehkannya. Kemudian bagaimana kalau kita datang ke masjid, misalnya di sini sudah ditetapkan pengurus bahwa jarak azan dan iqamah 10 menit. Kita datang tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit. Apakah kita akan melaksanakan sholat rawatib atau tidak? Maka para ulama berfatwa tidak usah lagi melaksanakan sholat sunnah rawatib karena waktu iqamah segera tiba. Bagaimana ketika saya sedang sholat, tiba-tiba iqamah, saya baru rakaat pertama, maka kata para ulama, kata ulama ini hadis Nabi, putuskan sholatmu, hentikan, langsung salam sambil berdiri, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bergabung dengan sholat fardu. Jadi jangan sampai kita sengaja menyelesaikan sholat sunnah kita, sementara imam sudah takbiratul ihram. Ini kadang-kadang kan begitu nih. Jadi maka kalau sudah disepakati di satu masjid, misalnya di sini 10 menit batas iqamahnya, sepakat. Jadi kalau tinggal 2 menit udah gak kekejar lagi masalah sunnah, jangan sholat sunnah. Sholat sunnah baru 1 rakaat, baru bangun rakaat yang kedua, tiba-tiba iqamah, Allahu Akbar, hentikan sholat itu, langsung kita salam sambil berdiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, segera bergabung bersama shaf yang ada. Dapat pahala nggak Ustadz yang tadi? Dapat pahala juga. Jadi jangan sampai maaf mentang-mentang tua datang telat. Orang sudah mau iqamah dia sholat. Ketika orang sholat pulangnya ngamuk dia. Woi, saya kan sholat kamu orang. Pak, kita udah sepakat Pak, 10 menit Pak. Maka pengurus masjid ini pemimpin, amir di sini. Dengan musyawarah pengurus lain dia bisa menetapkan aturan. Aturannya sesuai sunnah Rasul, jangan sesuai dengan ego. Tadi saya katakan kalau misalnya jarak itu paling tidak 10 menit. Supaya orang-orang bergegas punya waktu, orang-orang yang lagi sibuk segera ke masjid dan bisa takbiratul bersama imam, mengikuti imam. Ini berat karena banyak orang yang yang ngikuti sunnah, ikuti perasaan. Woi, makanya datang lebih awal. Ya enggak lah, memang sunnahnya begitu. Seperti waktu yang digunakan untuk hajat buang air besar dan seluruhnya sampai selesai, atau seperti menyembelih seekor hewan sampai selesai.
Waktunya panjang. Kalau belum di sini silakan bermusyawarah para pengurus. Mari kita rombak keadaan yang ada supaya kita betul-betul ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Jangan mengikuti perasaan logika kita. Karena diaturnya oleh Allah dan Rasulnya ibadah ini memberikan kemudahan bagi siapapun, nyaman dia. Dengar suara azan, dia berangkat lagi di kamar mandi, masih sempat mandi beberes, nyampe sini masih bisa dia 2 rakaat sebelum zuhur minimal, atau 2 rakaat sebelum subuh dia bisa. Kita pastikan jamaah itu nyaman, jangan kaku. Asal sudah disepakati, diterapkan. Di tempat-tempat tertentu alhamdulillah mereka sudah seperti itu. Ustaz, kami ikuti, kami tambah. Subuh itu 15 menit. Jarak azan iqamah 15 menit. Karena ada yang dengar azan baru bangun, ke kamar mandi, BAB, BAK, kadang-kadang ngopi pula, habis itu ngerokok pula sebatang. Itu jangan ya. Tapi kalau BAK apa boleh buat, nggak mungkin ditinggalkan dia. Jadi ketika dia datang masih. Akhirnya masjid itu rame sekarang subuhnya, orang dari jauh ke situ. Saya cocok ke sini, walaupun saya telat dari rumah, saya masih bisa takbiratul bersama imam. Imam Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Sempurna ngikuti imam, nggak tertinggal. Manfaatnya itu. Saya nggak sebutkan nama masjidnya. Saya lihat wajah-wajah baru. Nih, loh. Dia orang di sana tuh kebutan, cuma 5 menit azan di qomat itu. Ini kan subuh. Subuh ini banyak urusan. Apalagi kalau di rumah itu anaknya 5, kamar mandinya 1, antri. Kenapa nggak bisa bangun sebelum subuh? Ya bisa bangun subuh aja alhamdulillah, karena dengar azan dia bangun. Ini manfaatnya luar biasa. Akhirnya yang lain mikir, iya kok kita nyusut ya, kemana yang lain? Oh mereka ke sana. Sana lebih nyaman, waktunya lebih lapang. 15 menit space-nya itu dibanding di Mekah jauh. Di Mekah itu sekitar 40 menit. Kalau kita nggak percaya, coba setel siaran langsung dari Mekah nanti. Jam berapa tuh subuhnya? Sekitar jam 8 ya. Jam 8, jam 9 pagi setel parabola TV kita itu siaran dari Mekah. Mulai di azan pertama sampai iqamah kita hitung, tulis azan sekian, nanti tunggu sekitar 45 menit ya baru iqamah. Lama waktunya, bisa ngaji 1 juz itu ya. Nah ini kita berusaha menerapkan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Jamaah rahimakumullah, ini dalilnya apabila iqamah salat telah ditegakkan maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Hentikan, berhenti, langsung salam. Baru 1 rakaat orang sudah iqamah, hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun lagi berdiri, walaupun lagi duduk atau dua sujud. Kalau lagi ruku jangan ya, lagi ruku selesaikan dulu rukunya. Bangun dulu baru salam, langsung bergabung. Kemudian jamaah rahimakumullah, jangan lupa setelah salat fardu, salat sunnah rawatibnya kita laksanakan setelah zikir. Perintahnya setelah zikir, bukan langsung ditegakkan salat sunnah. Mentang-mentang semangat sholat sunnah rawatib, habis belajar rawatib, habis sholat fardu langsung berdiri langsung sholat. Jangan, harus dipisahkan kata Nabi. Pembatasnya, pemisahnya zikir. Minimal zikirnya ya zikir yang kita hafal selama ini. Zikir dulu, baru kita tegak untuk sholat sunnah rawatib ba'da zuhur misalnya. Jangan buru-buru. Saya masih melihat karena ya kita mungkin memang kelemahan umat Islam ini malas ngaji ya. Umat Islam ini paling malas belajar ilmu agama ini, paling malas. Ya kan ya? Paling senang itu nonton dangdut. Semangat itu. Iwak peyek sama keong racun. Kalau ada dangdut di mana itu? Berangkat. Jadi kalau belajar ilmu agama ini rata-rata maaf betul males. Padahal sudah kita bahas tentang kewajiban belajar ilmu agama. Surga identik dengan ilmu, seperti ikan identik dengan air. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Surga nggak akan didapat kalau nggak ada ilmu. Allah benci kepada orang yang pintar urusan dunia tapi bodoh urusan agama. Allah sangat benci. Bahkan dalam Quran dijelaskan,
tafsirnya itu menjelaskan orang yang sengaja membodoh-bodohkan dia nggak mau belajar, khawatir dia jatuh dalam kekufuran. Nauzubillah ya. Jadi kalau misalnya maghrib zikir dulu, baru sholat sunnah rawatib ba'da maghrib. Habis isya zikir dulu, jangan bangun dulu, baru sholat sunnah ba'da isya. Di mana sholatnya? Boleh nggak di tempat dia tadi? Boleh. Boleh nggak pindah ke belakang? Boleh. Tapi jangan maksa. Mentang-mentang mau pindah tempat supaya tempat sujudnya banyak, ngelangkahin orang di belakangnya. Orang belum bergeser, jangan. Inilah adab, etika. Ketika orang masih rame di sop dua belakang kita itu, kita sholatlah di situ. Kalau mau sholat nggak usah melangkahi orang gara-gara mau pindah tempat sholat. Ini adab. Dan kalau tidak ada ilmu nggak ngerti dia. Dia ngertinya hanya satu. Yang penting harus pindah tempat sujud biar tempat sujudnya banyak. Akhirnya ngelangkahi orang. Dan ini kita temukan ya di beberapa masjid seperti itu. Kenapa seperti itu? Lagi-lagi karena tidak punya ilmu ya. Jamaah rahimakumullah. Apa surat yang dibaca? Qobliyah subuh. Ada 2 surat yang Rasulullah pernah lakukan. Yang pertama, hadis pertama, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, Qulhu. Tuh Nabi itu yang paling banyak. Nabi sering melakukan itu. Jadi qobliyah subuh itu ringan, 2 rakaat ringan. Kalau waktunya panjang, misalnya waktunya panjang, setelah itu kita ngapain? Zikir, doa. Karena ada waktu yang mustajabah ketika berdoa antara azan dan iqamat. Jadi kalau misalnya subuhnya kita kasih rentang waktu 10 menit, kita sudah selesai 2 rakaat qobliyah subuh, masih ada waktu, kita berdoa sebanyak-banyaknya. Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Orang-orang yang mohon ampun berdoa di waktu-waktu seperti itu. Banyakin doa, jangan diem, jangan ngobrol. Apalagi membicarakan urusan dunia di masjid. Allah marah. Kamu panen keman berapa hektar? Berapa? Ini banyak juga kamu ya. Enggak. Masjid ini enggak boleh untuk bicarakan urusan dunia. Hindari. Minimal-minimalnya makruh hukumnya. Jadi kalau dibicarakan itu tentang dunia, tentang akhirat, tentang agama, tentang dunia lebih baik hindari. Ini tempat yang suci ya, dihindari. Kalau di teras boleh, di dalam ini masih tempat salat ini ya. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah membaca pada rakaat pertama surah Al-Baqarah ayat 136 dan rakaat keduanya Ali Imran ayat 52. Jadi ini kebiasaan Rasulullah, surat apa yang dibacanya ketika salat sunnah qobliyah subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Baik jamaah rahimakumullah. Kalau ba'da maghrib apa yang Rasulullah baca? Sama kayak tadi. Rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas, Qulhu kata kita. Ya. Baik, ini kalau menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, kalau kita istiqomah 40 rakaat siang malam, maka kata beliau ini bukan hadis Nabi ya, doa lebih cepat terkabulkan. Dibukanya pintu-pintu kebaikan. Allah tempat memintanya pertolongan. 40 rakaat itu kata beliau 17 rakaat salat fardu. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 17. Ditambah 10 rakaat atau 12 rakaat rawatib tadi. Rawatib tadi ingat sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, itu yang rawatib. Di luar itu salat sunnah mutlak. Kemudian kata beliau 11 rakaat atau 13 rakaat salat malam, tahajud dan witir. Kalau 11 berarti witirnya 3, tahajudnya 8. Kalau 13 berarti witirnya 5 rakaat, tahajudnya 8 rakaat. Total 40 rakaat. Orang Islam yang istiqomah mampu 40 rakaat itu sampai hari kematiannya, maka ini keutamaan-keutamaan yang dia dapatkan. Nah sekarang kita hitung, kita hari ini berapa rakaat? Sampai nggak 40 itu? Kalau ditambah salat sunnah mutlak sampai ya? Tambah duha ya nggak? Sampai insya Allah. Kalau belum sampai 40,
di usia seperti kita ini, kita usahakan 40. 17 fardu, 12 rawatib, sisanya tinggal nambah di tahajud dan witir, atau nambah di duha, ya kan ya, atau tahiyatul masjid, atau salat sunnah setelah wudu. Banyak peluangnya. Maka pulang nanti dicatat ibu-ibu, saya ini berapa sih saya semalam? Ibu-ibu, ada yang sudah 40 rakaat saya semalam? Udah belum? Kok senyum-senyum sih? Udah ada, alhamdulillah. Belum ada, mulai besok, mulai direncanakan. Mulai direncanakan, Bu. Dunia aja kita rencanakan. Mau berkebun di mana, nanam apa, pupuknya apa kita rencanakan. Masa untuk akhirat yang kita rencanakan? Padahal dunia hanya untuk dunia. Kita rencanakan detil. Ya kan ya? Berkebun, kapan nanamnya, kapan bakarnya, kapan pupuknya, kapan ngoretnya. Kita atur detil banget. Untuk akhirat harus lebih detil lagi. Sudah? Alhamdulillah. Cuma 17. Ya sudah 29, tinggal 11 lagi ya, 40 pas. Belum lagi ya, belum lagi isi horohnya, suasana taubatnya kan ya. Dulu masih gadis kan agak gaul juga ya enggak? Taubat kepada Allah. Demikian jamaah rahimakumullah, kajian kita pada hari ini spesial salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang bersusun dengan salat fardu. Waktunya istimewa, sebelum atau sesudah salat fardu, beriringan dia. Allah akan bangunkan satu rumah di surga bagi orang yang istiqomah melaksanakan salat rawatib sampai hari kematiannya. Mudah-mudahan kita bisa membangun rumah kita itu. Amin. Demikian jamaah rahimakumullah, kajian kita nanti